Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi kami yang mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem perairan. Perkenalkan, saya Nur Asisa dengan NIM I1C123010 selaku pemateri pertama yang akan memaparkan materi pertama kami, yaitu rantai makanan atau food chain. Jadi rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar organisme dalam suatu ekosistem membentuk struktur trofik. Jadi pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Contohnya itu alga dimakan oleh plankton. Alga di sini bertindak sebagai produsen. Yang kedua, organisme yang menduduki tingkat trofik kedua disebut konsumen primer atau konsumen pertama. Contohnya plankton yang dimakan oleh ikan teri. Ikan teri di sini bertindak sebagai konsumen pertama atau herbivora. Yang ketiga, organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen kedua. Contohnya ikan teri dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang sebagai konsumen kedua yaitu karnivora. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Contohnya yaitu ikan besar sebagai konsumen ketiga atau konsumen puncak karnivora. Jadi jika ikan besar mati, maka akan diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer yang mengubah ikan besar yang mati itu menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuhan dan berkembang, sehingga dapat disimpulkan bahwa jamur atau bakteri berperan sebagai dekomposer. Jadi contoh rantai makanan di laut itu ada alga, zooplankton, ikan teri, dan ikan. Baik, di sini saya Husnawati dengan NIM I1C123008. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Jadi langsung saja. Yang pertama itu rantai makanan detritus. Ciri khas tipe rantai makanan ini adalah detritus berperan sebagai produsen. Detritus adalah sisa hancuran atau fragmen organisme yang telah mati. Detritus dikonsumsi oleh detrivor yang terdiri dari hewan-hewan kecil seperti cacing tanah, teripang, dan lain sebagainya. Contoh rantai makanan detritus yaitu detritus, larva, ikan sedang, dan ikan besar. Yang kedua yaitu rantai makanan saprofit. Ciri-ciri rantai makanan saprofit itu dimulai dari penguraian jasad mati makhluk hidup oleh organisme saprofit. Saprofit adalah istilah bagi organisme yang mampu mengurangi sisa-sisa organisme yang telah mati. Organisme saprofit berbeda dengan detritivor. Saprofit mengurangi bahan organik sisa jasad mati menjadi bahan anorganik atau mineral yang diserap oleh tumbuhan. Contoh organisme saprofit adalah bakteri, jamur, dan lumut kerak. Contoh rantai makanan saprofit, ikan yang mati, jamur atau bakteri, bahan mineral, lamun atau tumbuhan air lainnya. Piramida makanan. Piramida adalah yang menggambarkan jumlah energi yang tersedia dari tiap tingkatan trofik. Pada piramida makanan, semakin ke atas tingkatan trofik, maka energi yang diterima akan semakin kecil. Hewan di setiap tingkatan trofik tergantung pada hewan yang hidup di tingkat bawah mereka untuk mendapatkan energi makanan. Yang kedua, sebagai produsen primer, fitoplankton menduduki tingkat terbawah pada piramida makanan. Artinya, fitoplankton yang mendukung seluruh kehidupan di laut. Dengan kata lain, fitoplankton menduduki tropik level paling rendah dan berperan mentransfer energi matahari dan mendistribusikan energi tersebut pada organisme laut melalui rantai makanan. Perkenalkan, nama saya Reski Dwi Olivia dengan NIM I1C123049. Jadi materi selanjutnya yaitu aliran energi. Dalam aliran energi terdapat pada 5 poin. Yang pertama, setiap organisme melakukan pemasukan dan penyimpanan energi. Kedua, sumber utama energi bagi kehidupan adalah energi cahaya matahari. Ketiga, energi cahaya matahari masuk ke dalam tumbuhan atau produsen. Kemudian diubah menjadi energi kimia, lalu mengalir pada produsen ke konsumen pada berbagai tingkat tropik melalui jalur rantai makanan. Keempat, energi yang masuk kemudian disimpan digunakan untuk kegiatan hidupnya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Kelima, aliran energi
dalam ekosistem mengalami dua tahapan, yaitu yang pertama, energi yang masuk ke ekosistem berupa energi matahari. Energi matahari yang sampai pada tumbuhan hanya setengahnya yang digunakan untuk fotosintesis. Kemudian, sekitar 1-5% diubah menjadi energi kimia atau makanan. Sisanya keluar dari sistem berupa panas atau dipakai untuk respirasi. Kedua, melalui rantai makanan dan jaring makanan, energi akan berpindah lagi, dan energi berkurang atau menurun ke arah tahapan berikutnya dari rantai makanan. Biasanya, herbivore menyimpan 10% energi yang dikandung tumbuhan. Karnivor menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung hewan yang dimangsanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dega Prawira dengan NIM I1C1230337. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan bahwa sebuah ekosistem akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah konsumen lebih banyak daripada jumlah konsumen satu. Jumlah konsumen satu harus lebih banyak daripada jumlah konsumen dua, dan seterusnya. Apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Berikut ini ada contoh piramida makanan dari jaring kehidupan di atas. Yang pertama ada tropik 1 yang di situ ada produsen, kemudian tropik 2 ada konsumen 1, tropik 3 ada konsumen 2, dan tropik 4 ada konsumen 3 dan atau puncak. Gambar di sini kita bisa lihat bahwa tumbuhan yang ada di laut itu membutuhkan energi matahari untuk menghasilkan makanannya sendiri sehingga menjadi produsen primer. Kemudian produsen primer tersebut dimakan oleh organisme pemakan tumbuhan atau herbivore. Selanjutnya dimakan lagi oleh konsumen level 1, level 2, level 3 hingga ke top predator. Di sini jaring-jaring makanan atau food web. Dalam suatu ekosistem, hubungan makanan dan dimakan yang sangat kompleks saling berkaitan dan bercabang sehingga membentuk jaring-jaringan makanan. Gambar di sini kita bisa lihat bahwa tanaman air itu dimakan oleh organisme pemakan tumbuhan atau zooplankton, kemudian dimakan lagi dengan organisme tingkat 1, level 1, level 2, level 3 hingga ke tingkat predator atau manusia. Baik, perkenalkan nama saya Irfan Muhammad Kabani dengan NIM I1C1230002. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan makanan di perairan air tawar. Jaringan makanan di perairan air tawar itu hampir sama dengan jaringan makanan di ekosistem lainnya, yaitu dimulai dari matahari yang menghasilkan nutrisi bagi plankton, lalu plankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh kepiting atau kerang-kerang kecil, lalu kerang-kerang itu dimakan oleh ikan seperti ikan salmon ataupun ikan-ikan yang lain. Dan yang menjadi top predator di jaringan di perairan air tawar ini yaitu merupakan mamalia seperti berang-berang. Selanjutnya jaringan makanan estuari. Jaringan makanan estuari adalah rangkaian dari rantai makanan dengan pola yang lebih rumit dan bercabang-cabang. Bagian atas adalah predator yang merupakan konsumen utama dalam jaringan makanan, dan organisme planktonik kecil adalah produsen yang berada di jaringan makanan paling bawah. Semakin bercabang jaringan makanan, semakin banyak yang dimakan oleh hewan-hewan dan sedikit energi yang mereka terima. Selanjutnya jaringan makanan di laut. Antara komponen rantai makanan saling berhubungan membentuk jaringan makanan. Jaringan makanan pada suatu ekosistem berada dengan ekosistem lainnya. Komponen biotis pada suatu ekosistem menentukan variasi jaringan makanan yang terbentuk. Jaringan makanan di lautan dimulai dari fitoplankton yang dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya zooplankton dimakan oleh ikan-ikan filter feeder. Selanjutnya ikan itu dimakan oleh predator seperti ikan tuna dan ikan hiu. Dan di puncak rantai makanan ada predator yaitu seperti ikan paus ataupun ikan hiu sirip biru. Mungkin itu saja penjelasan dari materi kami mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem perairan.
Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.